Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Bahkan Yueye sendiri tidak tahu perasaan seperti apa yang dia miliki terhadap Long Hao Shen. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa tidak ada sedikit pun kemungkinan timbul perasaan di antara mereka berdua. Tapi bagaimana sosok Long Hao Shen bisa begitu jelas dalam pikirannya? Dia sudah tidak bisa menghitung berapa kali dia berusaha melupakannya, begitu banyak sehingga dia mempersiapkan diri untuk menerima pernikahan dengan Ah Bao. Tapi sejak kejadian itu terjadi, emosinya berubah total. Ah Bao telah memimpin penghilang pemburu iblis untuk menyerang Long Hao Shen dan Chai Er dari semua sisi, dan demi membunuh mereka berdua, Ah Bao membuat pilihan terakhir untuk meninggalkannya, tunangannya sendiri. Namun sebaliknya, demi menyelamatkan Chai Er, Long Hao Shen hampir membayar biaya hidupnya. Ketika dia melihat Long Hao Shen menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai untuk menangkis serangan iblis yang menyerang Chai Er, Yueye merasa seolah-olah kerucut es yang tak terhitung jumlahnya menembus jantungnya. Dua laki-laki yang sama luar biasa, satu melambangkan kegelapan dan satu lagi melambangkan terang. Salah satunya adalah tunangannya, dan yang lainnya adalah rekan kerja samanya. Bagaimana keduanya bisa begitu berbeda? Mungkin inilah perbedaan antara terang dan gelap. Kegelapan bisa mengorbankan apapun demi keuntungan. Hati mereka hanya akan melihat manfaat selamanya. Mungkin pengguna ringan bisa terlihat bodoh jika dibandingkan, bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri demi melindungi orang yang dicintainya. Namun bagi seorang gadis, pilihan yang harus diambil sangatlah jelas. Yueye benar-benar yakin bahwa jika Long Hao Shen tidak memiliki Chai Er di sisinya, dia pasti akan memiliki ketertarikan yang fatal terhadapnya. Jika dia bisa menyukainya, dia pasti akan mengabaikan segalanya untuk bisa bersamanya. Namun, ini hanyalah khayalan belaka. Mengetahui betul bahwa ini tidak mungkin, rasa sakit Yueye menjadi semakin hebat. Mengapa orang di sisinya bukan aku? Si bodoh ini memilih waktu ini untuk muncul, mencari berita tentang dua pemburu iblis lainnya. Ini berarti dia bertekad untuk muncul kembali di medan perang melawan iblis. Tapi Kaisar Dewa Iblis sudah tertuju padanya, akankah Yang Mulia melepaskannya? Berpikir tentang Kaisar Dewa Iblis, Yueye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia adalah putri yang paling disayangi dari Dewa Iblis bulan Agares, dan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tingkat kekuatan yang dicapai oleh kultivasi ayahnya. Dengan kekuatan ayahnya berdiri seperti makhluk tertinggi di hatinya. Namun saat Agares berdiri di depan Kaisar Dewa Iblis, perasaan takut dan hormatnya bahkan membuat Yueye sangat takut. Bagaimanapun juga, Kaisar Dewa Iblis memiliki kekuatan yang melampaui imajinasinya. Dan dia benar-benar mampu menegaskan bahwa perbedaan antara Long Hao Shen dan Kaisar Dewa Iblis sama besarnya dengan jarak antara semut dan gajah. Jika Kaisar Dewa Iblis menemukannya, segalanya akan berakhir. Tidak bagus, aku harus menemukan cara untuk memberitahunya bahwa dia tidak boleh masuk ke wilayah iblis. Putri, Dewa Iblis Bulan memanggilmu. Saat ini, suara seorang pelayan terdengar. Yueye menjadi tercengang, mengingat hari ini, ayahnya mengatakan dia memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengannya. Aula Iblis Bulan. Dewa Iblis Bulan Agares diam-diam duduk di singgasana Dewa Iblisnya, rambut ungunya tergerai di bahunya. Jika bukan karena tatapan matanya yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan, penampilannya yang tampan dapat dengan mudah membuatnya dianggap sebagai anak muda. Ayah. Suara Yueye terdengar dari luar aula. Masuk. Penampilan Dewa Iblis Bulan menjadi sangat lembut. Dia sebenarnya merasa tidak berdaya dengan putrinya ini. Putri berharga ini benar-benar iblis pertama yang berani tidak menaati Kaisar Dewa Iblis, ditambah lagi, apa yang dia tolak adalah pernikahan paling penting di antara semua umat iblis. Kaisar Dewa Iblis tidak mempermasalahkan masalah ini, dan bahkan Ah Bao pun tidak. Tampaknya masalah ini masih belum terselesaikan. Tentu saja, Agares tidak akan membiarkan masalah ini mempengaruhi sikapnya terhadap Kaisar Dewa Iblis, tapi ini tetap bukan hal yang baik. Bagaimanapun, Ah Bao akan menjadi Kaisar Dewa Iblis berikutnya, jadi bisa terhubung melalui pernikahan pasti akan semakin menstabilkan klan Bulan. Terlihat masuk, ayah, kamu bilang ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Jika ini ada hubungannya dengan saudara Bao, mohon jangan memaksa. Yueye tiba di tengah-tengah aula klan Bulan, dan segera mengucapkan kata-kata ini. Selama 2 tahun terakhir, Dewa Iblis Bulan mencoba berkali-kali untuk meyakinkannya.
Agares tanpa daya berkata, gadis yang luar biasa. Tidak bisakah kamu berpikir demi klan kita? Yueye menggelengkan kepalanya, dengan tegas menatap ayahnya, tapi tetap diam. Agares menghela nafas, biarlah, aku tidak akan terus berusaha meyakinkanmu, karena memang seperti itu. Karena masalah lain aku datang mencarimu. Mendengar ayahnya mengatakan bahwa dia tidak akan memaksa untuk mendamaikan Ahbao dan dia, ekspresi Yueye sangat melembut, kalau begitu, tolong bicara. Penampilan Agares kembali normal, menyatakan dengan serius, kamu harus tahu alasan yang menyebabkan perang suci ini. Dan kamu seharusnya sudah bertemu orang itu sebelumnya. Yueye terkejut, dia memikirkan tentang Long Hao Shen sebelumnya, tetapi tidak menyangka akan mendengar ayahnya bertanya tentang dia segera setelah mendapat kabar darinya. Mungkinkah ayahnya sudah mengetahui hubungan mereka berdua? Untuk sesaat, wajahnya menjadi lebih pucat. Agares dengan lembut melanjutkan, jangan takut, ayahmu akan melindungimu, dan tidak membiarkan dia menyakitimu lagi. Dari sudut pandangnya, Yueye, yang awalnya ditangkap oleh Long Hao Shen, menjadi sangat ketakutan hanya mendengar dia disebutkan. Yueye mengendalikan emosinya dengan tergesa-gesa, bagaimana dengan dia? Yang Mulia memulai perang suci karena manusia ini. Meskipun niat untuk melemahkan umat manusia juga ada, namun terlihat jelas betapa besarnya ancaman yang dibawa oleh orang tersebut, kamu harus merahasiakan dengan ketat apa yang akan saya sampaikan kepadamu hari ini, dan sama sekali tidak boleh membiarkannya bocor. Dipahami. Yueye mengangguk, bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, saya tidak pernah memahami ini bahwa Long Hao Shen tampak luar biasa, tapi bukankah dia hanya manusia? Bagaimana dia bisa menjadi ancaman? Mungkinkah bahkan pada tingkat kultivasinya, Yang Mulia bisa menahan rasa takut padanya? Agares menjelaskan, itu karena dia mengancam fondasi ras kita. Kekuatannya sendiri memang tidak seberapa, tapi dia mempunyai tunggangan yang benar-benar bisa mengancam kita, kamu tidak perlu mengetahui detail mengenai hewan itu. Saya tahu bahwa kamu membangun jaringan informasi yang hebat antara Temple Alliance dan kami, dan saya membutuhkan kecerdasanmu. Intelijen tentang orang itu. Bukankah seharusnya dia sudah menghilang? Detak jantung Yueye semakin cepat. Meskipun samar-samar dia merasa bahwa situasi ini hanya kebetulan, dia baru saja mendapat kabar dari Long Hao Shen. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Hilang. Dia baru saja bersembunyi di aliansi kuil manusia. Kakak ketigamu telah menjalani teknik ramalan hebat untuknya. Melalui itu, dia memperkirakan bahwa Long Hao Shen ini akan muncul kembali di dalam perbatasan wilayah iblis kita, dan melanjutkan ke arah yang berlawanan dari wilayah manusia. Namun dia tidak dapat memprediksi waktu yang tepat, jadi sekarang, kami membutuhkan informasi paling akurat yang dapat diberikan oleh grup pedagangmu. Yang Mulia telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari, dan secara pribadi akan menjaganya. Ini juga akan menstabilkan kekuasaan ras iblis kita selama puluhan ribu tahun. Mendengar kata-kata Agares, Yueye hanya bisa menghela nafas. Untuk sesaat, gelombang emosi melonjak, hampir di luar kendalinya. Kaisar Dewa Iblis ingin bertindak lebih jauh dengan membuang Long Hao Shen secara pribadi, Dewa Iblis Bintang Fasago bahkan menggunakan teknik ramalan besar untuk melawannya. Ditambah lagi dengan kolaborasi ayahnya, 3 Dewa Iblis terhebat sebenarnya bergandengan tangan melawannya. Apa yang bisa dia lakukan untuk melawan hal itu? Bukankah ini jalan menuju kematian? Untuk sesaat, Yueye terdiam karena shock. Melihat ekspresinya yang dihasilkan, Agares mengerutkan alisnya, nak, apakah kamu sudah mendengarkan ayahmu dengan serius? Yueye menyesuaikan perasaannya dengan cepat, sambil bergumam, ayah, aku hanya berpikir, apakah dia benar-benar berharga? Dia sebenarnya menyebabkan Yang Mulia bertindak secara pribadi. Agares mendengus, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak tentang itu. Ini berkaitan dengan rahasia ras kita yang paling penting. Kamu harus tahu bahwa demi memprediksi masa depan anak muda ini, dan nasib ras kita, paman ketigamu berusaha sekuat tenaga menggunakan teknik ramalan besar, yang mengakibatkan cedera serius. Dia masih dalam masa pemulihan dalam pengasingan, dan keadaannya sangat buruk. Setidaknya, dia akan kehilangan 80% kekuatannya, dan bahkan ketika dia pulih, dia tidak akan bisa lagi membuat prediksi seakurat itu di masa depan. Jadi jaringan intelijenmu harus segera aktif dan berjalan tanpa ada kesalahan, paham? Setelah masalah ini diselesaikan, ayah akan meminta pengakuan dari Yang Mulia atas jasamu. Saya percaya bahkan pernikahanmu dengan Ahbao dapat dianggap sebagai masa lalu.
Ya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan informasi ini untuk Anda. Yueye menundukkan kepalanya agar Dewa Iblis Bulan tidak melihat ekspresinya yang terlihat agak gugup. Agares menyimpulkan, kalau begitu, kamu boleh pergi. Beri aku kabar secepatnya. Besok, Yang Mulia dan saya akan berangkat dengan seluruh pasukan kami, melanjutkan perjalanan ke jalur Gunung Eksorsis untuk memasang jaring kami yang tak terhindarkan. Kali ini, anak laki-laki itu tidak akan kabur apapun yang terjadi. Ya, menolak perasaan yang keluar dari dirinya dengan susah payah, Yueye dengan hati-hati meninggalkan tempat tinggal ayahnya. Setelah keluar, dia tidak mampu menahan keinginan untuk kembali ke kediamannya sendiri. Saat ini, dia tidak punya pemikiran lain selain mengirimkan informasi ini ke Long Hao Shen sesegera mungkin. Bahkan dia sendiri tidak mengerti kenapa dia memiliki keinginan seperti itu. Kembali ke kediamannya, saat dia bersiap untuk mengirim berita secepat mungkin, sebuah surat tiba-tiba datang. Itu berasal dari kamar dagang Yueye di Myriad Beast Mountain Pass. Saat dia melihat berita ini, mau tak mau dia merasa seperti disambar petir. Kamar dagang Yueye memberi mereka berita bahwa Yang Wenzhao dan Duan Yi ditawan di kam-kam di luar jalur gunung pengusir iblis. Dan Long Hao Shen sudah berangkat setelah menerima berita itu. Long Hao Shen tidak menyangka bahwa saat dia mengalami rasa malu, kamar dagang Yueye membawa berita yang tepat, bahwa Yang Wenzhao dan Duan Yi saat ini masih hidup. Dewa Iblis yang menangkap mereka sedang mengangkut mereka ke jalur gunung pengusir iblis, dan tampak siap untuk menyelesaikan perdagangan dengan jalur gunung pengusir iblis. Sisi iblis memahami dengan sangat jelas pentingnya pemburu iblis bagi aliansi kuil. Dan ini bukan pertama kalinya pemburu iblis digunakan untuk suatu transaksi. Saat ini, yang mereka inginkan sebagai gantinya kemungkinan besar adalah mahkota Dewa Iblis. Lagi pula, belum lama ini dua Dewa Iblis mati di sisi jalur gunung pengusir iblis. Jika mahkota Dewa Iblis ini tidak dapat diambil kembali, kedua Dewa Iblis ini tidak akan muncul kembali setidaknya 10 tahun kemudian. Kerusakan ini cukup besar di mata para iblis. Setelah mendapatkan berita ini, Long Hao Shen segera berangkat ke kuil spiritual, dan setelah Chen Hongyu diberitahu, 8 orang segera berangkat, menuju dengan kecepatan tinggi menuju Exorcist Mountain Pass. Semakin banyak waktu berlalu, Yang Wenzhao dan Duan Yi semakin berada dalam bahaya. Dan Heroic Assassin Zheng Yue memang memiliki mahkota Dewa Iblis di tangannya. Mengembalikan mahkota ini ke pihak iblis juga bukanlah hal yang baik. Tidak peduli apapun, mencoba menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Jalan dari jalur Gunung Seribu Binatang ke jalur Gunung Pengusir Iblis terbentang hampir di separuh aliansi kuil. Di dalam wilayah Temple Alliance, mereka tidak perlu menyembunyikan diri sehingga Long Hao Shen mengendarai Star King bersama Chai sementara 6 lainnya mengandalkan sayap spiritual mereka untuk mencapai penerbangan kecepatan penuh. Setelah keluar dari Myriad Beast Mountain Pass, Chen Ying jelas menjadi lebih diam. Bagi Long Hao Shen, satu-satunya kabar baik adalah peningkatan besar dalam kemurungan Chai. Ketika mereka berdua saling memandang, kelembutan dan cinta di matanya bocor tanpa disadari, meskipun Chai diam-diam mengatakan kepada Long Hao Shen bahwa dia akan berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan kembali ingatannya yang hilang, untuk memberi Long Hao Shen seutuhnya. Ini jelas mengisyaratkan bahwa sebelum dia memulihkan ingatannya, hal-hal seperti yang terjadi malam itu tidak akan terjadi. 3 hari sudah berlalu sejak mereka mendapat berita tentang hilangnya Yang Wenzhao dan Duan Yi hingga saat mereka berangkat dari jalur Gunung Pengusir Iblis, dia tidak boleh begitu cepat untuk tiba di jalur Gunung Pengusir Iblis, jadi situasi terbaik bagi kelompok Long Hao Shen adalah berangkat dengan kecepatan penuh, dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan musuh dalam perjalanan ke sana, Kam Iblis Exorcist Mountain Pass. Dengan cara ini, peluang mendapatkan kembali Yang Wenzhao dan Duan Yi akan jauh lebih besar. Tentu saja, meski mereka berhasil mencegatnya di tengah jalan, mereka masih akan menghadapi cobaan berat. Artinya, bisakah mereka benar-benar mengalahkan Dewa Iblis yang berada di posisi 36 teratas itu? Menurut tebakan Long Hao Shen, meskipun termasuk dalam 36 teratas, peringkat Dewa Iblis itu tidak boleh terlalu tinggi. Kemungkinan dia masuk dalam 24 besar sangat rendah. Namun meski begitu, musuh yang harus mereka hadapi pastinya adalah Dewa Iblis dengan wilayah kekuasaannya sendiri. Pada tingkat kekuatan mereka saat ini, kemungkinan kemenangan mereka cukup rendah. Tapi untungnya, tujuan mereka bukanlah untuk membunuh Dewa Iblis ini sepenuhnya, tetapi yang lebih penting adalah menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi. 7 hari penerbangan berturut-turut,
dengan kurang dari 3 jam tidur setiap hari habis. Dan ini terjadi dengan Star King di sini untuk membantu semua orang dengan membiarkan mereka bergiliran beristirahat telentang. Dengan lambaian tangannya, Long Hao Shen melepaskan mantel suci, memutusnya dari angin luar. Bermandikan di dalam mantel suci, semua orang bisa mendapatkan kembali kekuatan fisik mereka dengan kecepatan lebih cepat. Membuka peta, semua orang duduk melingkar. Long Hao Shen menunjuk ke peta, ini adalah lokasi kami saat ini. Di utara, adalah Exorcist Mountain Pass. Pada saat langit cerah, kita dapat melihat perkemahan iblis dengan baik dari atas. Pada kecepatan kita saat ini, kita seharusnya bisa menjangkau Dewa Iblis Pengembara itu. Meskipun kita tidak tahu tentang kecepatan tepatnya, dia membutuhkan setidaknya setengah bulan selama dia datang menemani. Chen Ying'er berkata, kalau begitu, haruskah kita bersiap untuk mencegat mereka? Namun masalah terbesarnya adalah saat ini kita tidak tahu dari arah mana dia akan datang ke Kam Iblis. Tapi kita harus mencegat mereka cukup jauh dari Kam Iblis, atau kita akan berada dalam bahaya besar jika dia mendapat bantuan dari Dewa Iblis di sekitarnya. Long Hao Shen menjawab, ya, ini adalah masalah terbesar yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, kita harus melakukan yang terbaik untuk menemukan lokasi Dewa Iblis itu. Namun, kami masih mengetahui situasi umumnya. Baik itu kami, atau Dewa Iblis, kami semua akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling langsung. Jadi secara kasar kita bisa menebak dari mana Dewa Iblis itu akan datang. Namun semakin jauh kita dari Kam, tebakannya semakin tidak tepat. Chai pemeriksaan jejak Dewa Iblis itu akan diserahkan padamu. Han Yu, mata iblismu akan cocok dengannya. Pergi sekarang, dan segera beritahu kami jika ada kabar. Chai ingatlah baik-baik bahwa kita akan memasuki wilayah iblis sebentar lagi, beristirahat dan bersiap 50 km dari Kam Iblis. Disitulah kami akan menunggumu. Oke, aku pergi sekarang. Chai mengangguk, sebelum pergi bersama Komandan Mata Iblis yang dipanggil oleh Han Yu. Semua orang tahu bahwa orang-orang yang mampu menghindari deteksi oleh kemampuan jenis penyelidik sihir adalah Long Hao Shen, Chai Lin Xin dan Chen Ying'er. Di antara mereka, Long Hao Shen, Lin Xin, dan Chen Ying'er dapat menutupi kehadiran mereka dengan mengandalkan kekuatan psikis, sementara Chai memiliki kemampuan gaib. Yang lain perlu menggunakan beberapa peralatan sihir untuk menyembunyikan kehadiran mereka. Baik karena kecepatannya atau kemampuannya menyembunyikan diri, Chai diakui sebagai kandidat terbaik. Ditambah lagi dengan bantuan dari Komandan Mata Iblis yang mampu meluncurkan pemeriksaan mental di area yang luas, mereka jelas merupakan pengintai yang paling cocok di kelompok tersebut. Setelah Chai pergi, Long Hao Shen mengatakan kepada semua orang, mari kita beristirahat di sini. Lakukan yang terbaik untuk memulihkan kekuatan fisik dan mental kalian. Saya akan mampir ke Exorcist Mountain Pass. Jika Dewa Iblis itu sudah bergegas ke sini, dia pasti sudah mengajukan kesepakatan ke Exorcist Mountain Pass. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Duan Yi dan Yang Wenzhao tetap hidup. Saya akan mengonfirmasi informasi dasar kami apakah mereka sudah menghubungi kami atau belum. Meskipun kemungkinan Dewa Iblis itu telah mencapai Kam Iblis sangat rendah, untuk memastikannya, Long Hao Shen lebih memilih untuk mengambil jalan memutar. Setelah membagi tugas, Long Hao Shen segera bangkit dan mengendarai Star King langsung menuju Exorcist Mountain Pass. Yang lain tetap di sini untuk beristirahat dan bersiap, berusaha memulihkan kelelahan mereka sebelumnya. Ini adalah aksi kolektif pertama mereka sejak bersatu kembali setelah 2 tahun yang panjang. Bahkan Chen Ying'er yang merasa sangat khawatir dengan keselamatan Yang Wenzhao dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Ketika sosok Long Hao Shen berangsur-angsur menghilang dari pandangan mereka saat dia menuju jalur Gunung Eksorsis, mau tak mau mereka memiliki pemikiran yang sama, kami sangat diberkati memiliki kapten. Dengan dia sebagai inti dari kelompok mereka, mereka mampu beroperasi dengan pemahaman yang pasti apa yang harus mereka lakukan adalah mendengarkan arahan Long Hao Shen. Setelah berpisah selama 2 tahun, kekuatan mereka semua tumbuh secara fundamental, tetapi kepercayaan dan saling pengertian tidak berubah sama sekali. Kepergian Long Hao Shen terasa lama sekali di kepala mereka. Setelah 1 jam berlalu, ketika semua orang merasa cemas, sosok Star King muncul kembali di hadapan mereka. Sebelum Star King mendarat ke tanah, Long Hao Shen melompat dari punggungnya, mendarat di depan kelompok. Dari penampilannya yang serius, semua orang dapat merasakan bahwa sesuatu telah terjadi. Bagaimana kabarnya Kapten? Menanyakan hal ini, suara Chen Ying menjadi gemetar.
Yang paling dia takuti adalah mendengar berita bahwa Yang Wenzhao dan Duan Yi dibunuh. Long Haoshen menggelengkan kepalanya, Ying jangan khawatir. Tidak ada kecelakaan yang terjadi pada Wenzhao dan Duan Yi. Itu ada hubungannya dengan kita. Apa? Chen Ying terkejut, dan yang lainnya juga menjadi bingung. Bagaimana bisa setelah mencapai Exorcist Mountain Pass, sesuatu yang berhubungan dengan mereka muncul? Long Haoshen menarik napas dalam-dalam, sepertinya menenangkan perasaannya sendiri juga. Saya baru saja bertemu dengan Assassin Heroic Zheng Yue, dan bertanya tentang berita yang ingin kami ketahui. Dewa Iblis itu seharusnya tidak tiba di sekitar jalur gunung pengusir iblis, atau setidaknya, mereka tidak menerima berita seperti itu. Semua orang tetap diam, karena mereka semua tahu bahwa suasana berat Long Haoshen tentu tidak ada hubungannya dengan itu. Mengingat kepribadiannya yang tenang, pasti ada kecelakaan besar yang terjadi sehingga dia bisa menunjukkan perasaan tidak nyaman seperti itu. Melihat ekspresi gugup mereka, ekspresi Long Haoshen sangat mengendur. Saya tidak tahu apakah masalah yang berkaitan dengan kita ini adalah hal yang baik. Dilihat dari luar, itu seharusnya menjadi hal yang baik, tapi saya khawatir jalur gunung pengusir iblis akan menghadapi bencana yang merusak karena kita. Ketika saya bertemu dengan senior assassin Heroic Zheng Yue, dia berkata dia hanya mencari saya, karena dia telah menerima surat rahasia yang ditujukan kepada saya. Pengirimnya juga memberi tahu senior assassin Heroic Zheng Yue bahwa saya pasti akan mencapai jalur gunung pengusir iblis dalam waktu dekat, dan surat ini harus diserahkan kepada saya, karena ini adalah masalah hidup atau mati. Mendengar itu, Sima Xian tidak bisa menahan keinginan untuk bertanya, Kapten, apa yang tertulis di surat itu? Long Haoshen menjawab, isi surat itu sangat sederhana, bahwa saya harus melakukan perjalanan ke kamar dagang Yueye. Dan karena perjalanan ini, saya memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Tapi informasi yang saya peroleh adalah berita yang sangat penting mengenai masalah hidup dan mati kami. Ekspresi semua orang segera menjadi lebih serius. Berdasarkan apa yang dikatakan Long Haoshen, informasi ini pasti sangat penting bagi mereka.